Langkah kecil yang menjaga kaki. Setiap langkah punya arti bagi penyandang diabetes. Merawat kaki bukan hanya rutinitas, tapi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Maaf, dengan Ibu siapa? Dan Ibu Nisa, Pak. Oh, Ibu Nisa ya. Perkenalkan, saya Wandi ya, Bu. Saya edukator diabetes yang bertugas di ruangan ini. Gimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Pak. Minggu lalu saya diminta dokter untuk mendapatkan informasi dan edukasi perawatan kaki sehari-hari di rumah. Jadi, Ibu sakit gulanya sudah lebih dari 5 tahun, Bu? Iya, Pak. Saya sakit gula lebih dari 5 tahun. Emang kenapa ya, Pak, kalau lebih dari 5 tahun? Jadi begini, Bu Nisa. Pada pasien diabetes, terutama pasien dengan gula darah yang tidak terkendali dalam waktu yang cukup lama, itu sangat berisiko tinggi terjadinya komplikasi. Salah satunya komplikasi pada kaki. Makanya, Ibu oleh dokter diminta untuk datang ketemu saya untuk dapat informasi bagaimana cara mendeteksi apakah ada tanda-tanda komplikasi pada kaki Ibu. Oh, gitu ya, Pak. Walaupun tidak ada keluhan dan tidak ada luka, tetap harus diperiksa kaki saya, Pak. Betul sekali, Bu Nisa. Mungkin Ibu pernah dengar mengapa pemeriksaan kaki secara rutin sangat penting bagi penyandang diabetes. Iya, Pak. Saya pernah mendengar obrolan pasien lain di ruang tunggu. Katanya kaki jadi gatal karena kering dan ada juga jari yang bengkok. Itu kenapa ya, Pak? Jadi begini, Bu Nisa, saya terangkan sedikit ya, Bu. Penyakit diabetes itu dapat menyebabkan gangguan saraf di kaki yang disebut neuropati, dan bisa juga terjadi gangguan di pembuluh darah kaki. Kondisi ini bisa membuat kulit Ibu menjadi lebih cepat kering, mudah terluka tanpa terasa sakit, dan luka tersebut menjadi lebih berat. Dan kita biasanya menyebutnya itu adalah lupus atau luka kaki diabetes yang serius loh, Bu, jika tidak ditangani dengan cepat. Nah, bahaya juga ya, Pak. Kalau begitu bagaimana cara mendeteksinya, Pak? Jadi begini, saya terangkan sedikit ya. Jadi pemeriksaan itu bisa dilakukan secara rutin pada saat Ibu berkunjung ke fasilitas kesehatan. Tetapi sebetulnya Ibu Nisa bisa melakukan sendiri di rumah. Mudah saja kok, Bu. Ibu bisa lakukan pemeriksaan kaki ini setelah selesai mandi atau setelah selesai berwudu. Mari, Bu, saya contohkan. Ibu bisa melihat seluruh permukaan kulit kaki ini apakah ada kulitnya kering, kemudian ada lecet, atau ada perubahan warna kulit. Seperti kulitnya menghitam, terus kemudian ada kulitnya yang merah atau bahkan menjadi pucat. Ibu boleh naikkan kaki. Jadi setelah itu Ibu juga bisa mengecek telapak kaki Ibu, ya, apakah ada penebalan yang biasa kita sebut kalus. Kemudian periksa juga suhu kaki Ibu. Caranya begini, ya, betul. Suhu kaki Ibu. Terus kemudian Ibu bisa melihat juga di sela-sela jari kakinya. Jadi seluruh kulit kaki Ibu harus diperiksa, dan termasuk sela-sela jari. Apakah ada penebalan, ada kukunya rapuh, atau ada kukunya berubah warna coklat. Nah, Pak, kalau saya menemukan tanda dan gejala seperti yang Bapak sebutkan tadi, saya harus gimana, Pak? Nah, yang jelas Ibu harus segera ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Jangan coba-coba mengatasi kelainan tersebut dengan sendirinya. Di sini yang penting mencegah loh, Bu. Melalui deteksi dini dan perawatan kaki secara cepat dan tepat, itu dapat mengurangi terjadinya komplikasi kaki diabetes bahkan amputasi. Bagaimana saya bisa mencegahnya? Oke, Bu. Selain pemeriksaan rutin yang Ibu harus lakukan, Ibu harus mengendalikan gula darah supaya terkontrol dengan baik. Memakai alas kaki yang nyaman, menjaga kebersihan kaki, dan menghindari berjalan tanpa alas kaki. Mengikuti edukasi dan pelatihan deteksi dini bisa membantu Ibu lebih paham dan waspada terhadap risiko kaki diabetes. Wah, hari ini banyak banget, Pak, informasi
usahakan saya bisa mengerjakannya di rumah secara bertahap ya Pak. Ada nggak Pak nomor telepon yang bisa saya hubungin? Baik Bu, senang saya bisa membantu. Nanti saya akan berikan kontak yang Ibu bisa hubungi. Periksa kaki Anda setiap hari, konsultasikan secara berkala, dan jangan abaikan tanda-tandanya. Segera ke fasilitas kesehatan jika Anda ada keluhan. Hubungi klinik terdekat untuk berkonsultasi lebih lanjut. Langkah kecil ini cegah risiko besar di